tiga huruf itu enggak disambung ya gitu. Ini keterusan. Nanti Juan itu biasanya disambung kalau di Jawa Timur. Oh ya, Juan. Menang kok itu. Kita menang. Kalau jalan kita menang. Ada sprint pasti menang. Dan apapun yang terjadi, sepeda pun harus ngalah sama jalan. Kalau mobil sama sepeda menang siapa? Menang sepeda. Yang kecil lebih menang. Iya. Kan yang tinggi ada halus ya. Kalau kita harus masuk. Iya. Di sini Om. Dia kan punya podcast video. Juan Pelota artinya satu bola. Kenapa satu bola? Karena Lance Armstrong kan survivor kanker testis, jadi dia pernah dioperasi sehingga sisa satu bola. Terus dia bikin kafe namanya Juan Pelota, maksudnya satu bola. Sepeda bekasnya itu depan. Di kipas-kipasnya. Boleh kita masuk ya? Ini silakan. Yang misalnya ruang visio. Ini ruang visio.
visi Cardio strength. Nah, aku senang di atas karena lesing ini tuh Ya, ambil kaki pun biasanya kadang geser. Kan butuh ini loh. Gravel King tapi buat ini. Sama resop. Iya, yang 28 kayak yang tak pakai nanti. Aku pakai ini sekarang. Yang ban 28. Oh. Ini titipan teman-teman. Cuma mungkin sampai sana nggak diambil. Aku sangat cocok pakai ini. Ini masih dari tas. Buat berarti kan ya, lain. Ya lagi tuh saya aja kan. Iya. Di sana takutnya Fruit smoothie ya. Cherry cola, ayo. itu hadian. Ini loh. Sing butuh hit. Itu keren. Oke, Pak. Masuk. Ini buatan Texas. Ini buatan Texas. Texas. Sakit sekali. Oh. Aduh. John, kamu tuh pakai ini aja. Yang di belakang dulu. Bukan. Seat pack ini. Bukan. Bukan sing ini ya. Aku sing apa ada tas sih. Males kan? Tinggal. Ini. Ini apa? Ya kan orang kalau traveling kadang-kadang bawa kayak gini kan pakai kaos, nggak pakai jersey. Ini dulu apa jalan kaki? Network. Kan. Gravel. Dari belakang guys, please wear a mask if you are not full. Jadi kalau vaccinated boleh. Tari ku es. Tari kan kono tadi ya. Tari es kan cukup kali. M. Banyak Aku kono triple soup ya. Oh iya kan. Mana kan? Si anu Captain balik sini di rumah juga. Ya bisa hotel. Ya fleksibel ya.
Kita ikut rutenya. Oh jadi? Itu 360. Iya. Ya teman-teman, ini podcast main sepeda kita sekarang agak unik karena ini kali pertama kita di luar ruangan. Ya. Ya, pertama kali di luar ruangan ya. Luar ruangan, luar kota. Di luar kota juga. Kita lagi jalan-jalan keluar kota. Kita sekarang ada di kota namanya Austin. Austin adalah ibu kota negara bagian Texas di Amerika Serikat. Kita sebenarnya melakukan perjalanan menuju Kansas ya untuk ikut event gravel, tapi kita mampir dulu di Austin. Nah, kita ini sekarang ada di sebuah kafe. Sebenarnya yang terkenal bukan hanya kafenya ya, Mbak ya. Pemiliknya. Pemiliknya yang sangat terkenal. Ya. Kafe ini menempel di toko sepeda. Toko sepedanya namanya Mellow Johnny. Kafenya Juan Pelota. Kafenya namanya Juan Pelota. Juan Pelota. Juan Pelota. Itu kalau orang Spanyol yang ngomong. Orang Spanyol. Kalau orang Jawa ya Juan. Juan Pelota. Ya, tapi nggak pakai tiga huruf itu nggak disambung ya. Gitu. Nggak keterusan. Juan itu biasanya disambung kalau di Jawa Timur. Oh ya, Juan. Nah, itu enggak. Terus habis itu ada CUK ya. Ya. Nah, kita sekarang, Mellow Johnny itu dan Juan Pelota ini dimiliki oleh orang yang sangat terkenal. Anda kalau penggemar sepeda lama pasti kenal, namanya Lance Armstrong. Rasanya enggak butuh orang sepeda lama. Orang tuh kalau ngerti Sepeda itu taunya juaranya cuma Lance Armstrong dari dulu, sekarang, dan mungkin selama-lamanya ya. namanya Lance Armstrong ya. Lance Armstrong ya yang secara di jalan memenangi Tour de France 7 kali. Ya. Tapi kemudian pernah jadi juara dunia juga. Tapi kemudian dianggap sebagai salah satu cheater paling besar dalam sejarah olahraga karena mengaku melakukan doping, tapi dalam generasi itu kan semuanya pakai doping ya. Jadi sehingga meskipun 7 gelarnya dicopot, tapi tidak ada penggantinya. Ya. Jadi 7 tahun itu dikosongkan, dinyatakan tidak ada yang menang. Nah, Lance Armstrong itu berasal dari Texas. Ya, dari sini. Oh, dari negara bagian ini. Dari negara bagian ini. Dia orang Texas. Nah, di sini dia tinggalnya di Aspen, Colorado sekarang banyak, tapi dia sering ke sini. Keluarga ibunya di sini kalau nggak salah. Jadi dia buka toko sepedanya di Texas, di Austin ini, namanya Mellow Johnny. Mellow Johnny itu namanya agak lucu, bukan Mellow Johnny Ray, tapi Mellow Johnny itu plesetan dari Maillot Jaune. Maillot Jaune itu ya bahasa Prancis ya, saya juga bahasa Prancisnya juga nggak bisa, tapi tulisannya Maillot Jaune. Maillot Jaune itu artinya yellow jersey. Yang direbutkan di Tour de France itu. Jadi karena dia 7 kali juara Tour de France, dia identik dengan yellow jersey. Dan orang Amerika tuh kesulitan ngomong Mellow John. Ya. Jadi ngomongnya Mellow Johnny. Jadi diplesetkan dari Maillot Jaune ke Mellow Johnny. Nah, nama kafenya ini juga plesetan. Namanya kan aneh, Juan Pelota ya. Ya. Juan Pelota itu bahasa Spanyol emang. Kalau di bahasa Inggris kan artinya one ball. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya satu bola. Kenapa satu bola, Mbri? Karena Lance Armstrong itu satu bola. Iya, karena dia kan survivornya kanker ya. Ya, Kanker testis. ya. Jadi Lance Armstrong itu sebelum juara Tour de France adalah penderita kanker testis, sehingga harus dioperasi, sehingga sisa satu. Nah, kemudian dia bikin kafe namanya ya Juan Pelota, jadi satu bola. Ya lucu juga menurut saya, orangnya ini nama yang humoris ya. Iya.
Om Rey nggak tahu kalau namanya Juan Peloto itu artinya itu. Ya yang kapan harian yang ngasih tahu kan. Kalau itu sisa satu. Sisa satu. Tapi Jadi nggak apa-apa sisa satu asal fungsi fungsi. daripada. Ini kopinya enak sekali, kopinya lokal. Tadi kita tanya di roast di kota ini juga, jadi asli lokal semua. Toko sepedanya gimana, Om Rey? Melo Johnny gimana? Saya sudah pernah kesini kira-kira 10 tahun yang lalu. Kalau saya lihat ini toko yang apa ya, heterogen ya, maksudnya range-nya luas. Ada menyewakan sepeda, ada jual aparelnya, ada jual sepedanya, dan tidak melulu merek trek karena Itu Lance Armstrong itu kan dulu sebenarnya trek. Dulu sebenarnya jualan trek. okay. Tapi kemudian setelah pengakuan dosa itu, Ya. kemudian ada banyak perubahan komersial dalam kehidupan Armstrong. Jadi mungkin trek agak mundur juga. Ada toko trek terpisah sekarang di Austin. Jadi dia di sini sekarang jadi lebih heterogen. Tapi dulunya ini trek. Dulunya ini banyak trek ya. Sekarang masih ada trek, tapi Nggak mayoritas. nggak mayoritas lagi. Sekarang sudah ada BMC, ada Cannondale, ada Cervelo ya, semua dijual di sini. Lance Armstrong sendiri juga goesnya sekarang bebas. Kadang pakai Moods, titanium, kadang pakai merek-merek lain juga. Jadi nggak lagi terikat pada trek. Oke. Kalau dulu kan identik sama trek Madon. Sangat identik lah. Dan yang bikin trek besar ya termasuk dia juga sebenarnya. Ya. Trek itu merek sepeda nomor 1 di Amerika ya. Jauh dibanding merek lain sebenarnya. Jadi ya itu. Beli apa aja tadi? Apa tadi? Ini Nggak beli helm? enggak. Malah saya yang beli helm. Merek Amerika, Smith. Ini botol. Ini tempat buat apa itu? Buat perlengkapan karena punya saya agak lebih panjang. Iya. Itu ketatap sama ban depannya. Iya. Jadi Cari pakai yang ini. pendek. Dapat di sini. Ternyata tidak semua yang panjang itu berguna. Jadi kadang-kadang perlu cari yang pendek karena kalau tidak ketatap. Kalau Terus, kepanjangan kan ketatap. Apa lagi? Banyak kamu tadi. Sebentar. Oh ini lampu. Lampu saya kapan hari waktu ke Madiun. Masa Madiun? Madiun ya? Iya. Madiun tuh Jatuh dan pecah. Jatuh dan pecah dan tuh baru Jadi beli lampu sekarang. baru dan lumayan. Terus akhirnya nyoba yang pendek ini. Ya. Kalau di rumah kan pilihannya sedikit. Ya. Terus apalagi nih ya? Jadi Om Rey ini baru belanja kebutuhan ikut Derby Ya. Kanza. Ini tas untuk di depan. Karena Tas handlebar. kalau mungkin yang lihat podcast edisi berapa? 43 ya Om? Iya. Itu kan saya belum beli pernak-perniknya. Jadi ini wajib. Kebetulan Dan Cakep. Arundel kan terkenal, mungkin banyak yang pakai di Indonesia ya, bottle cage merek Arundel. Arundel ini merek Amerika dan merek Texas. Jadi ini Om Rey beli tas lokal. ya. Sama ini Ya sama anu nih, top to bag buat Top to makanan ya. ya. Ini buat apa ya Om ya? Buat setip ya nggak mungkin. Ya mungkin naruh Pompa. pompa atau apa di situ. Ya, semuanya bisa ada ditaruh. banjinya ya. Jadi kadang-kadang kita kalau ke luar negeri kan, kita kalau di Indonesia kan kadang-kadang memang tidak terlalu butuh aneh-aneh, karena kan goesnya, apalagi nyubi-nyubi rata-rata goesnya hanya ke kopi atau hanya jarak dekat, itu pun pakai pengawalan, jadi nggak perlu bawa macem-macem. Kalau kita di sini kan harus banyak mandiri, jadi ya kebetulan kita sebenarnya sama Om John Bumiharjo, jadi kalau di syutingan sana ada yang gundul ini, nah dia juga belanjanya juga lumayan, tapi banyak oleh-oleh kayaknya. Berbahagialah teman-temannya dia. Sama ini Jadi John Bumiharjo dan saya sudah lengkap tas-tasnya, dia belum, jadi dia belanjanya di sini. ya. Nah, cuket ban pun beli di sini dia. Lihat. Ya. Merek apa itu? Pedro. Itu. Pedros. Merek lokal. Ya. Ya. Ini bukan tusuk gigi, bukan. Pun ini coketnya menyenangkan karena lebar dan saya coba lumayan kuat sih. Nggak kalah. Dan warnanya khas kamu ya, oranye. Ya, orangnya. Itu bidonnya lucu itu. Iya, bidonnya ini lucu, tulisannya ini Must Go Hard. Wah, Mas Go Hard. ya, Itu Must kan Go Hard. warna kuning itu biasanya identik sama Mustard. botol mustard ya. Ya, Sekarang jadi jadi kalau Mas gini kan Hard.
kelihatan kayak mustard ya. Nah, ini jadi must go hard plesetan. Harus ngotot. Iya. Nah, kalau must go hard itu apa itu ingredientnya apa aja? Harus attack, counter attack, breakaway, endorphin, podium, water, Natural flavoring. dan terakhirnya perasa yang natural. Ini memang semua plesetan semua bisa dilihat di sini. Tadi ada yang kayak botol tomat tuh. Oh, Beli juga? iya. Ya juga beli yang kayak botol tomat ya. Ini Ya. Jadi Om Re ini bukan beli peralatan sepeda, dia beli yang lucu-lucu. master catch up. Jadi bukan catch up tapi catch up. Nah, ini cocok buat kamu ngejar soalnya ya. Ya, niatnya. Niatnya. Jadi kalau kamu bandingin, ini kan Om Re kan, ya ini bocoran ya, Om Re sering gawe sama kita ke Eropa, ke negara-negara lain, tapi dia ke Amerika baru sekarang. Ya. Om Re ini ngomel, katanya ngapain ke toko sepeda di luar negeri, toko sepeda di Eropa itu jelek-jelek katanya kayak gitu. Dan itu memang bukan jelek-jelek ya, kita terbiasa pengen beli barang yang agak bagus atau agak lengkap. Kalau di Eropa biasanya toko sepedanya kecil-kecil dan barangnya hanya sesuai kebutuhan minimalis. Tapi saya bilang kalau di Amerika toko sepeda itu besar-besar. Besar-besar lengkap-lengkap ya. Ini salah satu yang terbaik di Amerika. Melojone ini salah satu yang terbaik di Amerika. Jadi kalau masuk ke toko sepeda di Amerika itu pasti wow karena besar dan petugasnya sangat paham barang, sangat paham, bisa mandu, bisa jelasin dengan baik. Karena mereka sendiri juga pesepeda. Bahkan maksud tadi apa? Rute ya? Rute ya, kita tadi juga tanya-tanya rute, mereka bisa menjelaskan semua. Kamu mending ke sini, lewat sini, download ini, pakai rute ini gitu. Dia bisa menjelaskan lengkap. Kalau di Indonesia kan sering kali pemilik toko sepedanya goes saja belum tentu kayak gitu. Jadi ini pengalaman kalau di luar negeri enaknya begitu. Nah, sama tadi kita ke basement juga kan ya? Iya. Jadi ini toko sepeda ini ada basementnya juga. Di basement itu ada bike fitting ya, ada bike fitting. Kemudian ada tempat training ya, tempat training untuk latihan pakai trainer dan ada kipas-kipasan segala macamnya. Tadi saya tanya kalau mau latihan berapa lama, katanya sempat tutup setahun lebih itu selama pandemi. Tapi ini baru buka lagi. Wah, ada mobil-mobil muscle car ya. Jadi ada apa? Baru dibuka lagi tempat latihannya, katanya $30 per jam. Ada yang mandu tapi kayak gitu. Jadi lumayan lah. Om Re mau jadi pelatih trainer $30 sejam. Siapa yang mau dilatih? Siapa yang mau dilatih? Ya itu. Kalau saya mungkin di trainernya 5 menit. 25 menitnya itu cari burger saya. Cari burger ya. Ya, sebelum kesini tadi makan 2 burger dia. 1. 2. Itu tadi 2 ya? Yang satu double, yang satu single. 3 jadi. Tapi kan yang double itu 1 burger. 1 burger. Saya kira itu bonusnya, enggak? Enggak. Oh. Ya, jadi ini Melojone tadi mungkin sudah lihat videonya kita keliling cari kebutuhan karena kadang-kadang banyak hal yang kita pengen beli di Indonesia kan kalau impor kan mahal, pajaknya juga banyak, jadi kadang-kadang kita kalau nemu yang di sini ada harus segera diambil karena sesuai kebutuhan gitu. Kita juga menahan diri tadi belanjanya nggak terlalu banyak, jadi karena kita nanti rencana ini video ini direkam sebelum kita ke Kansas. Kita baru tiba dari Indonesia, kita ke Austin dulu. Rencananya nanti setelah dari Kansas kembali ke sini lagi, menuju Houston lagi untuk pulang. Ya kita mau mampir lagi, baru waktu itu akan melengkapi oleh-oleh. Jadi kita agak nahan diri. Nahan dirinya Om Re. Ya, ini kebutuhan dari kantor mesti. Dari kantor. Saya cuma diminta itu langsung beli. Saya beli. Jadi, jadi itu tadi kebutuhannya Om Re. Nah Om Re, tadi kesan apa lagi yang didapat dari sini? Jersey-nya macam-macam. Terus yang saya luar biasa itu, saya kan sering lihat dulu lens waktu balapan tuh ya. Iya. Ya waktu masih pakai trek Madon yang Lama-lama itu. Lama-lama itu namanya Madon, tapi jangan bayangkan Madon yang kayak sekarang itu yang bentuknya futuristik itu enggak ya.
hampir seperti sepeda-sepeda Besi. lama biasa ya, Ya. sepeda lama biasanya, cuman dari karbon. Dan di toko ini seperti yang Anda lihat di rekaman ini kan banyak ya dipajang gitu. Ya. Yang dia masih dengan United Postal ya. Wah, US Postal, US ya. Postal itu Discovery. ya. Discovery Ya. itu adalah masa-masa jaya di mana waktu Lance Armstrong dengan sepeda itu walaupun kesasar, ketinggalan, jatuh itu Ya. tetap Jadi juara. jadi juara. Jadi sepeda-sepedanya Lance Armstrong dipajang di sini. Bukannya di sini, makanya kita Om John Bumiarjo dan saya pernah ke Aspen. Ada toko sepeda di situ yang juga menyimpan dan merawat sepeda-sepedanya Lance Armstrong. Oh. Tapi di sini ini kayaknya sepeda-sepeda yang juara di sini, dan di tembok tadi kita lihat ada jersey-jerseynya kan ya. Ada 7 jersey, 7 yellow jersey. 7 yellow jersey yang dia menangkan dulu, ditandatangani dan dipajang di toko ini semua. Jadi ya ini toko sepeda yang sangat lengkap, museum, kafe, tempat latihan, servis. Servis ada di depan, tapi di basement tadi ada satu ruang besar lagi untuk servis juga. Jadi kalau misalnya servis sepeda bukan hanya di atas ini, di bawah Di juga bawah ada. juga ada. Bahkan di bawah bukan di bawah ya, di pojok tadi juga ada rental sepeda. Ya. Jadi kalau misalnya datang ke Austin tidak bawa sepeda juga nggak apa-apa, bisa nyewa di sini. Saya tanya tadi berapa, kalau mau road bike yang aluminium $40 sehari, kalau mau yang karbon $50 sehari, kalau lebih dari 1 hari harganya turun $5 Oh. per hari. Jadi ada paket berapa harinya gitu. Jadi kalau mau sepeda yang MTB juga ada, gravel bike juga ada, sepeda hibrid juga ada. Jadi Anda bisa nyewa sepeda di sini. Jadi sangat lengkap, sangat sepeda. Jadi mau apa-apa soal sepeda bisa mampir ke sini. Ya, Melo Johnny, dan jangan lupa ngopinya di Juan Pelota. Juan Pelota. Ini Itu bukan kopi, itu hot chocolate, itu es coklat itu. saya kalau minum kopi itu jantung yang Oh. nggak kuat. Jadi minum yang non kopi. Jadi ya ini jalan-jalan kita di Austin, di Melo Johnny. Jadi jangan nervous mentang-mentang kali pertama podcast di luar kamu ini. Ya, jadi tadi kelihatan orang lewat-lewat ya. Jadi ya memang tempatnya keren. Jadi ya bagi yang pengen tahu seperti apa toko sepeda di Amerika, ya ini kita tunjukkan. Banyak yang yang tanya, tolong direkam, tolong di vlog katanya gitu. Iya, ya. Ini jadi akhirnya kita podcast tengah vlog ya. Iya. Ya. Sama saya juga mau nyapa siapa ya? Nanti Siapa? aja lah, berikutnya aja. Yang berikutnya aja. Iya. Oke, terima kasih. Jadi moga-moga dapat wawasan tambahan tentang toko sepeda di Amerika. Ini Austin, kota yang sangat menyenangkan. Ini di Texas, tapi ini kota yang sangat hip ya, sangat trendy di Texas. Ada universitas di sini. Ada banyak teman kita goes di Indonesia pernah kuliah di sini juga. Jadi kita sudah dapat list makan di mana aja. Ya, Jadi ya di sini kasih kesempatan kita jalan-jalan habis ini. ya ini di sini porsi saya cukup 1 porsi kalau pesan makanan. Yang pesan bareng. Iya. Yang pesan sendiri kan selalu ada. Ya itu tapi kebanyakan tetap 1 porsi. Satu porsi. Ya, biasanya kan kalau saya pesan itu custom. Custom. Kalau di sini pesanan saya pesanan umum di sini. Ya nanti kalau ngikuti sosmednya Om John Iri kan tahu itu makanan-makanannya apa aja. Iya. Oke, kita tutup dulu ya. Ya. Cukup karena kan di luar cuacanya enak sekali, 27-25 derajat Celcius ini. Baru akhir musim semi, awal musim panas. Jadi terima kasih sudah ngikuti dan ketemu di episode berikutnya.